Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi washabihi wa mawafa amma ba'd. Alhamdulillah anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, semoga pada kesempatan kali ini Allah SWT memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, keimanan, kesehatan dan lain sebagainya ya. Semoga pula Allah SWT memberikan keberkahannya kepada kita dalam setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita istiqomah dalam mengikuti jejak beliau, berpegang teguh apa yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita. Baik anakku sekalian, saya mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatannya, tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu di lingkungannya masing-masing ya. Jangan sampai terganggu karena pandemi ini ya. Optimalkan dengan sebaik-baiknya pada masa pandemi ini ya. Semoga Allah SWT segera mengangkat pandemi ini ya, sehingga kita bisa berkegiatan dengan normal. Baik anakku sekalian kelas 12 ya, insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan satu pembahasan mengenai tentang toleransi ataupun tasamuh dalam beragama, yang fokus pada Quran surat Al-Kafirun ya. Silahkan disimak. Ya, inilah toleransi dalam pandangan Islam, kajian surat Al-Kafirun. Ya, tema kali ini demikian, toleransi dalam pandangan Islam, kajian surat Al-Kafirun. Baik, sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu dulu ya, hubungan antara iptek dalam imtak. Ya, apa itu iptek? Ilmu teknologi dalam iman dan takwa, supaya dalam kita mempelajari hal tersebut itu tidak tidak mengubah niat kita ya. Kita mencari ilmu tujuannya adalah akhirat, yaitu kalau kita mendapatkan ilmu, kalau tidak dilandasi dengan iman dan takwa, niscaya ilmu itu akan sia-sia ya, tidak akan memberikan manfaat kepada kita ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Baik, demikian pola hubungan yang pertama itu adalah berseberangan atau bertentangan. Yang maksudnya adalah iptek dan agama saling tolak menolak ya. Pengembangan iptek akan menjauh orang dari keyakinan, menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agamanya, dan pendalaman agama akan menjauhkan orang dari keyakinan dan kebenaran ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah kalau hal tersebut tidak digandeng ya, iptek tidak digandeng dengan imtak ya, dengan iman dan takwa, itu akan sia-sia saja. Terutama kita seorang muslim, orang yang beriman akan akhirat ya. Kita mendapatkan ilmu tujuannya untuk menggapai keridhaan Allah SWT dan akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki ya. Ya, sebelum kita mengetahui lebih jauh, mari kita menyimak tujuan pembelajaran ya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menganalisis isi kandungan surat Al-Kafirun. Itu yang pertama ya, menganalisis isi kandungan surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua yaitu memahami etika bertoleransi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Setelah kita bisa menganalisis, kemudian harus menerapkan toleransi pada kehidupan sehari-hari kita. Ya, sebelum kita juga membuka ayat demi ayat di dalam surat Al-Kafirun ya, alangkah baiknya kita harus mengetahui asbabul nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun itu sendiri. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan asbabul nuzul surat Al-Kafirun dalam tafsirnya bahwa
orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini. Kemudian dalam riwayat yang lain Ibnu Ishaq ya dari Ibnu Abbas terkait asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini bahwa Walid bin Mughirah, kemudian Aus bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Ya, jika bersama-sama ikut serta dalam perkara ini, ya, jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami telah ikut serta dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Ya, jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dan mengambil keuntunganmu dalam agama kami. Ya, penawaran seperti ini adalah penawaran yang bodoh dan konyol. Ya, maka Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban tegas bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari agama mereka. Ya, kemudian Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Quran menjelaskan bangsa Arab tidak mengingkari adanya Allah, ya, akan tetapi mereka tidak mengerti hakikatnya sehingga mempersekutukan Allah. Ya, mereka berbicara kepada mereka yang berhala, ya, yaitu yang mereka buat untuk menggambar orang soleh ataupun malaikat yang menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mereka pula menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Ya, mereka heran ketika Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid. Ya, artinya menyembah kepada Allah semata. Ya, mereka pun ya dalam dakwah itu dengan berbagai cara, ya, menggagalkan dakwah itu dengan berbagai cara. Setelah gagal, Rasulullah SAW dengan menyakiti beliau, ya, jadi siksaan demi siksaan. Kemudian mereka menawarkan harta jabatan ketika upaya itu juga gagal. Ya, mereka mengambil jalan kompromi, ya, negosiasi, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak diketahui kerjasama dengan bersama-sama menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, lalu tahun berikutnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawabannya. Ya, inilah asbabul nuzul Quran surat Al-Kafirun. Mari kita simak ya penjelasan dari ataupun tafsir dari ayat demi ayat di dalam surat Al-Kafirun. Ya, baik, mari kita kita simak ya dalam tafsirnya ayat demi ayat dalam surat Al-Kafirun. Ya, yang pertama yaitu surat Al-Kafirun ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Ya, dalam tafsir yang pertama katakan wahai Rasul. Ya, wahai orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya, jadi penegasannya jelas sekali, ya, penegasannya jelas sekali. Ya. Kemudian dalam tafsir yang lain katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang kafir kepada Allah atau Rasulnya. Wahai orang-orang yang kafir kepada Allah. Jadi ungkapan ini jelas sekali dan tidak perlu kita kita tambah-tambahi ataupun kita kurangi. Jadi selama itu orang non muslim kita menyebutnya kafir, ya, sebagaimana orang Kristiani, orang Nasrani menyebut selain dari golongannya itu adalah domba-domba tersesat, ya. Maka kita sebagai umat muslim, ya, mengatakan mereka, ya, non muslim itu dengan panggilan kafir, ya, ataupun kufar, ya, begitu ya, jelas. Saya kutipkan sedikit. Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir yang mengajaknya untuk menyembah berhala. Ya, jadi nanti di pembahasan ayat yang kedua, ya.
Ya, kemudian ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, ya. Artinya aku tidak akan menyembah baik saat ini maupun yang akan datang, ya. Berhala-berhala yang kalian sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala dan sembahan-sembahan yang palsu, ya. Karena Tuhan kita, ya, kita sebagai orang muslim, ya, harus jelas, ya, ungkapan untuk untuk penyembahan, ya, untuk ibadahnya ditujukan kepada siapa, ya. Dalam tafsir yang lain, yakni aku tidak akan melakukan apa yang kalian minta dengan menyembah berhala yang kalian sembah, dan aku sekarang tidak menyembah Tuhan kalian, ya. Tidak ada yang namanya toleransi dalam masalah keyakinan. Kemudian di ayat yang ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya, kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah semata. Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah yang Maha Esa. Dia adalah Tuhan alam semesta yang hanya Dia semata yang berhak disembah, ya. Ataupun dan kalian hai orang-orang musyrik tidak menyembah yang aku sembah. Begitu, ya. Jadi tegas dalam menentukan pilihan, ya. Ayat ini diturunkan pada orang-orang tertentu, yaitu kalian tidak menyembah Allah sekarang ini dan kalian tidak akan menyembah Allah di masa yang akan datang. Dan ini adalah tanda akan kebenaran kenabian Muhammad dan kebenaran wahyu yang diturunkan kepadanya. Sesungguhnya telah binasa mereka itu di atas kekafiran tanpa ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di surat Al-Kafirun ayat 4, wala ana 'abidum ma 'abadtum, ya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, ya. Dan aku tidak menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan yang batil, ya, yang fata morgana itu, ya. Dan aku saat ini dan seterusnya tidak akan menyembah seperti peribadatan kalian, ya. Jadi harus jelas, terang benderang, ya. Terang benderang, ya. Jadi di sini ada sedikit tambahan, ya. Aku bukanlah penyembah sesuatu yang telah kalian sembah sebelumnya, baik sekarang maupun dahulu. Aku tidak beribadah sesuai peribadatanmu yang keliru, ya. Di sini adalah ma masdariyah, ya, ma masdariyah yang menjadikan kata ma-nya itu kata-kata setelahnya mengandung makna masdar. Masdar itu kata dasar, ya. Bisa dikatakan kata dasar. Begitu. Ataupun dalam tafsir yang lain, dan Allah memerintahkan juga agar Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, dan aku di masa mendatang tidak akan pernah sedikit pun menjadi hamba ataupun mengibadahi Tuhan kalian, di mana hal itu termasuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Quran surat Al-Kafirun ayat 5, wala antum a'biduna ma a'bud, ya, sama dengan Quran surat Al-Kafirun ayat 3, ya. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi penegasan kembali, kalian pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah semata. Kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah, ya. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik tertentu yang Allah telah mengetahui bahwa mereka tidak akan beriman selamanya, ya. Jadi saya ulangi, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik tertentu yang Allah telah mengetahui bahwa mereka itu tidak akan beriman selamanya, ya. Jadi jelas sekali, ya. Ya, kemudian ayat terakhir yaitu ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku.
Jadi bagi kalian agama kalian yang telah kalian buat untuk diri kalian sendiri, dan bagiku agamaku yang diturunkan Allah kepadaku. Ya, jadi bagi kalian agama kalian yang kalian bersikukuh mempertahankannya, dan bagiku agamaku yang aku tidak akan mencari selainnya. Ya, bagi kalian agama kalian yaitu kesyirikan kalian itu, dan bagiku agamaku yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah bagiku. Jadi ayat ke-6 ini, jika kalian telah rela dengan agama kalian, maka aku juga telah rela dengan agamaku, dan agama kemusyrikan kalian itu hanya bagi kalian dan tidak akan mempengaruhiku sedikit pun. Begitu pula agama ketauhidanku, keesaanku hanya bagiku dan tidak akan sampai kepada kalian pahalanya. Ya, jadi jelas sekali ya bahwa dalam kandungan Quran surat Al-Kafirun ini menandakan ya bahwa toleransi itu boleh selama dalam kategori muamalah, hubungan jual beli ataupun hubungan bermasyarakatan, silahkan. Tetapi untuk toleransi dalam masalah agama tidak diperbolehkan. Ya, kepercayaan tidak diperbolehkan dalam urusan toleransi ataupun tasamuh. Islam melarangnya dengan sangat kuat sekali. Demikian penjelasan mengenai tentang tasamuh ataupun toleransi dalam kandungan Quran surat Al-Kafirun. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua ya, dan Allah SWT memberikan keberkahannya kepada kita semua dalam segala hal, dalam segala aspek, dan semoga kita istiqomah dalam mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW ataupun berpegang teguh pada Islam. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.